sedikit tentang dari Orange Nassau. Orange Nassau merupakan bekas tambang batu bara bawah tanah underground yang berada di wilayah Kecamatan Pengaron. Warga sekitar sering menyebutnya Banteng Pengaron. Banteng Orange Nassau Pengaron ini merupakan tambang atau batu bara pertama di Indonesia yang dibangun pada 1848 atau 10 tahun lebih dulu sebelum Belanda membangun tambang batu bara Ambilin di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Saya Rahmi Rizka Amalia ingin melanjutkan tentang pengertian dari Nassau. Benteng Orange Nassau merupakan juga salah satu bukti sejarah awal mula terjadinya Perang Banjar pada tahun 1859 dan perebutan tahta kekuasaan Kesultanan Banjar. Saya Tri Handayani, saya akan melanjutkan materi tentang Orange Nassau. Orange Nassau juga memiliki peran penting dan strategis, tak hanya ekonomis tapi juga politis. Karena batu bara yang dihasilkan mampu memenuhi operasional bahkan kapal-kapal Belanda bertenaga uap. Tak hanya kapal-kapal dagang, tapi juga kapal-kapal perang yang digunakan Belanda berlayar melalui perairan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Nurhalis Bahraja dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membacakan lanjutan dari tadi. Tempat pada Kamis 24 Ramadan 1215 Hijriah atau 18 April 1859. Perang Banjar pun meletus. Perang besar yang berbiaya tinggi ini merupakan simbol perlawanan rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar terhadap ekonomi kolonial Belanda di tanah Banjar. Nama saya Maditya Padwin dari kelas IPS 1. Nama tambang Orange Nassau diambil dari nama dinasti Wangsa Orange Nassau di Belanda. Saya Ahmad Imam Naimi dari kelas 11 IP1. Berdasarkan catatan Delos, pada tanggal 28 September 1849, Gubernur Jenderal Rotusen datang ke Pengaron, wilayah Kerajaan Banjar untuk meresmikan pembukaan tambang batubara Belanda pertama di Indonesia yang dinamakan Orange Nassau. Nama saya pada Hirisan, ternyata areal tambang emas hitam itu tak hanya di Pengaron. Beberapa penulis juga mengaitkan adanya rel kereta api dari Martapura yang diangkut dari Pengaron dan Kudung Gonggeng, merupakan wilayah konsesi tambang era kolonial Belanda. Nama saya Ilham Surya Putra dari kelas IPS 11 IPS 1 yang dilakukan Pangeran Antasari dengan menyerang benteng emas Orange Nassau merupakan simbol perlawanan terhadap kapitalisme di era penjajahan. Nama saya Nisa Dwi Wulandari dari kelas 11 IPS 1. Apa yang dilakukan Pangeran Antasari dan memicu Perang Banjar dengan menyerang benteng dan wilayah konsesi tambang merupakan bentuk perlawanan rakyat ketika sumber daya alam dikuasai terjadi masa itu. Juga tergambar di kondisi sekarang. Saya Heri Rijal dari kelas 11 IPS 1 kelompok 1. Juru pelihara lokasi ini, Syahdiani, membenarkan sebelum cagar budaya yang dibangun tahun 1849 itu dikelola pemerintah. Kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga menimbulkan kesan mencekam dan menjadi momok pendatang. Seperti tumbuh liar, semak, belukar, dan limbunan pohon besar tinggi menutupi hampir separuh tempat tersebut, membuat fondasi bersejarah luntur tertutup kesan horor. Orange Nassau terletak tak jauh dari permukiman warga. Keberadaannya dianggap angker dan menyeramkan hingga banyak di antara mereka enggan mendekatinya. Menurut pria paruh baya ini, ketakutan warga untuk merapat bukan tanpa sebab. Di sana ada sosok makhluk gaib raksasa penunggu bangunan tua. Peninggalan kompeni pengalaman mencekam sudah mereka rasakan sendiri. Nama saya Muhammad Nurrahman Guru dari kelas 11 IPS 1 kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang Benteng Pengaron. Secara administratif, Benteng Orange atau Nassau berada di Jalan Jatinegara, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya Nazwa Saroh dari kelas 11 IPS 1. Pada mulanya benteng yang satu ini merupakan lokasi tambang batu bara milik pemerintah Hindia Belanda yang dibangun pada 1849 dan dinamai dengan Orange Nassau. Pembangunan benteng ini pun melalui kerja rodi yang sangat menyedihkan dengan memanfaatkan tenaga kerja Indonesia. Perlakuan Belanda yang semena-mena yang terkadang juga berbuat curang membuat rakyat Banjar marah. Pangeran Antasari sebagai pemimpin kerajaan Banjar pun memutuskan untuk menyerang lokasi pertambangan Orange Nassau. Tidak ingin jatuh lebih banyak korban, Pangeran Antasari sempat mengirim surat kepada Komandan Benteng Orange Nassau
Beckman untuk segera menyerahkan diri. Saya Nina Karima dari kelas 11 IPS 1. Surat itu pun tak diindahkan dan Belanda pun sekuat tenaga mempertahankan benteng serta tambangan Oranje Nassau. Pemerintah Belanda kemudian menganggap Pangeran Antasari sebagai pemberontak dan mengadakan sayembara dengan hadiah uang 10.000 gulden bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya dalam keadaan hidup ataupun mati. Sikap Belanda itu pun semakin membakar semangat rakyat Banjar dan pasukan Antasari pun berhasil menghancurkan benteng Oranje Nassau sekaligus menewaskan beberapa perwira tinggi Belanda. Sejak peristiwa tersebut, perlawanan terhadap Belanda semakin menjadi-jadi, perang terjadi di mana-mana. Kenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 11 IPS 1. Lebih dari 100 tahun berlalu, kini kondisi benteng Oranje Nassau semakin hancur lebur. Tak nampak seperti bangunan benteng pada umumnya. Dindingnya dipenuhi dengan lumut dan dikelilingi oleh semak belukar. Maklum, karena memang lokasi benteng yang satu ini cukup jauh dari pemukiman warga. Menurut warga sekitar, di dalam benteng Oranje Nassau sebenarnya terdapat sebuah lorong bawah tanah yang sangat gelap dan dipercaya bahwa ujungnya bermuara di dekat Sungai Pengaron. Bahkan kabarnya, lorong-lorong benteng Oranje Nassau melewati 3 desa sepanjang 4 hingga 5 km, yaitu Desa Benteng, Desa Maniapun, dan Desa Pengaron. Hanya saja, kini lubang-lubang tersebut sudah tertutup oleh tanah dan sebagian lagi telah tergenang oleh air. Itulah sekilas kisah tentang benteng Oranje Nassau yang menjadi saksi bisu perjuangan panjang rakyat Banjar melawan penjajah Belanda. Sekian dari kelompok 1, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.